nasihat Ibu. Iya. Begini Pak, saya ini ada sedikit wawancara yang mau saya tanyakan sama Bapak. Yang pertama, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral yang terjadi di sekolah? Atau saya sebagai kepala sekolah ya menyikapi adanya dilema etika ya, atau kehidupan moral ya, ini ya memang setiap hari ya. Untuk itu ya kita wajib untuk menimbang ya, mana urgensitasnya, mana prioritasnya yang harus kita selesaikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah jika Bapak dihadapkan pada kasus-kasus di mana ada dua itu yang sama-sama benar gitu? Ya. Jadi apabila ada kasus yang dilema etika ya, yang misalkan dua-duanya memang dua-duanya benar ya, saya selaku pimpinan sekolah atau kepala sekolah ya, kita ambil yang untuk kemaslahatan orang banyak, yang untuk kepentingan orang banyak dan tidak meninggalkan regulasi yang ada. Berikutnya apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Ya, yang keefektifan ini saya rasa ya, menurut pengalaman saya adalah dengan adanya pendekatan secara persuasif. Berarti caranya yang Bapak lakukan itu untuk mengambil keputusan yang efektif untuk kasus dilema, yang pertama itu dengan pendekatan persuasif. Terus hal-hal apa saja ya yang Bapak lihat yang menjadi tantangan pada saat Bapak mengambil keputusan dilema? Ya, jadi kadang-kadang yang menjadi tantangan atau challenge bagi kita adalah begitu banyak kasus-kasus yang membutuhkan yang termasuk pertimbangan-pertimbangan yang dengan dilema etika tadi ya, sehingga setiap orang, setiap waktu dan setiap kasus ini berbeda-beda ya. Jadi kita tertantang untuk terus-menerus berinovasi ya, dengan wise, dengan bijaksana. Jadi dengan adanya tantangan berarti semakin bijaksana Bapak di sini, tunjuk kebijaksanaan sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Kira-kira ini Pak, dalam mengambil keputusan Bapak punya jadwal tertentu tidak untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tergantung dari kasusnya ya. Tapi kalau kasus yang biasa maka kami on the spot saja, jadi langsung ya, kita selesaikan di tempat itu dan dalam waktu. Berarti setiap ada kasus itu yang terjadi di sekolah, berarti kalau untuk kasus-kasus yang ringan segera diselesaikan supaya cepat selesai masalahnya. Setelah untuk yang masalah yang besar, berarti Bapak 1-2 hari ya. Berikutnya Pak, ada nggak kira-kira seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah? Iya. Di SMK Negeri 1 Lumut ini sudah ada 9 guru yang mengikuti program guru penggerak ya, baik itu dari jalur CGP maupun dari PP ya, pengajar praktek. Dan ini sudah dengan adanya aset dari CGP ya, dari yang PP juga, ini kan memberikan kontribusi yang besar untuk perubahan pola pikir ya, dan pola tindak dari guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMK 1 Lumut, sehingga ya relatif lebih terkendali, lebih tidak banyak yang persoalan-persoalan yang ada ya, karena semua menyadari bahwasanya untuk para kawan rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan itu memiliki tupoksi yang masing-masing ya, sehingga bekerja ya menurut tupoksi dan bertanggung jawab menurut tupoksi masing-masing.
Terima kasih ya Pak. Berarti sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, Bapak juga melibatkan anggota Bapak ya, terutama guru-guru yang memiliki jabatan dan juga guru-guru yang sedang mengikuti pengajar praktik dan calon guru di sekolah ini. Iya. Jadi tidak hanya sendiri. Tidak hanya sendiri. Kolaborasi. Iya, berkolaborasi ya dengan rekan-rekan. Dari yang Bapak sampaikan kira-kira Pak ya, apa kira-kira pelajaran yang perlu kami petik sebagai calon guru penggerak, boleh Pak berbagi dengan kami? Iya, jadi begini Bu, jangan takut untuk menghadapi masalah. Masalah itu di mana-mana ada. Justru masalah itu akan memperkokoh kita dalam menghadapi kehidupan seterusnya. Ya. Jadi untuk menjadi kuat itu pasti ada masalah. Untuk menjadi kokoh itu ada ujian. Sehingga ya, kita belajar dari berbagai masalah yang memecahkan masalah sehingga kita akan menjadi wisdom. Bapak Sumarno selaku kepala sekolah SMA Desa Lumut telah banyak memberikan pembelajaran pada saya, terutama dalam mengambil keputusan. Setiap masalah pasti ada pembelajaran membuat kita menjadi kokoh dan kuat dan menjadi wisdom. Pak, terima kasih Pak buat masukannya, buat pembelajaran pada hari ini dalam mengambil keputusan. Semoga saya bisa belajar dari Bapak. Oke Bu, Maafkan ya. Selamat Ya. pagi Pak. Selamat pagi, sukses selalu. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Saya mau melakukan wawancara kepada Bapak selaku kepala sekolah SMK Isya Karna Pandan. Bisa Pak minta waktunya sebentar? Baik Pak, di sini Pak yang menjadi pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pertama, saya dengar dulu masukan dari tim ya. Kedua, mendengar masukan dari teman-teman yang terlibat di dalamnya. Dia menyebutkan sebuah kebenaran ya, sebagai keputusan bersama. Bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan itu, di mana ada dua kasus, di mana dua kasus itu kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pasti di antara kedua masalah itu, walaupun sama-sama pasti ada yang lebih benar ya kan gitu kalau kita teliti. Jadi cenderungnya kita analisa dulu. Nah, kembali tadi dan kita beberapa tim. Jadi Pak dalam mengambil keputusan Bapak selalu berdiskusi ya, Iya. mengambil Tim. suara berterbanyak dengan tim Bapak. Seperti apa langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan dilema etika tadi Pak? Itu kan proses dia. Iya, prosesnya. Proses itu langkah-langkahnya itu kan juga ada tuh dari awal. Sudah kita petakan dulu ini masalah ini. Selanjutnya ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Diskusi dengan teman sejawat sama kepala sekolah. Yang kedua dengan rekan-rekan tim. Jadi Bapak selalu mengutamakan diskusi ya Pak, baik dengan kepala sekolah, terus dengan guru dan rekan sejawat. Sekolah kita. Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya di situ. Jadi diri saya sendiri musuh terbesar. Kadang-kala seperti yang sering kita bahas kan, kalau nurani kita sebenarnya nggak naik contoh. Ini nggak naik kelas contoh seksual. Tetapi kadang-kala dari segi karakternya yang memang ya, bisa ditolerir lah, nggak terlalu moralnya nggak terlalu bobrok amat. Kalau dikasih tinggal kelas ini nanti kan bisa saja nggak lanjut. Antara kebajikan dan apa ya, itu tadi lah dilematika dan bukan Nilai-nilai moral tadi, ya. antara satu sisi kita menolong dia, satu sisi kita menyalahi prosedur yang ada. Itu ada dilema. Jadi itu memang yang paling utama yang
paling sulit itu adalah menaklukkan diri kita sendiri. Selanjutnya Pak, kira-kira ada tidak faktor-faktor yang selama ini atau seseorang yang mempermudah atau membantu Bapak dalam hal pengambilan keputusan? Sejauh tadi kedua sih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa kira-kira Pak yang bisa Bapak petik atau pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini yang menjadi pengalaman bisa berbagi buat kami Pak? Yang pertama, saya belajar mengenali diri saya sendiri, menaklukkan diri saya sendiri, karena harus berperang antara pikiran dengan nurani sehingga menemukan sebuah dilema. Saya diajar semakin bijak, diasah semakin bijak mengambil keputusan. Yang kedua, kita semakin memahami banyak karakter orang lain. Bagaimana kita semakin mudah menerima orang lain dengan segala kekurangan. Dua hal itu, kalau disimpulkan, belajar menerima diri sendiri dan belajar menerima orang lain. Berarti Bapak selaku kepala sekolah ini di sini saya simpulkan ya Pak, dalam mengambil keputusan dilema etika itu kita itu banyak belajar dari diri sendiri. Ketika kita harus dihadapkan memilih benar dan benar, kita harus melihat mana yang terbaik dengan cara banyak belajar dari diri sendiri, berdiskusi dengan rekan-rekan kita, terus banyak memahami karakter dari pengambilan keputusan. Jadi terima kasih Pak buat wawancara kita pada hari ini. Bapak sebagai kepala sekolah banyak memberikan masukan-masukan buat saya nantinya. Terima kasih, selamat pagi Pak. Selamat pagi, sama-sama. Sukses selalu.